A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita masih bersama Imam An-Nawawi dalam kitab beliau rahimahullah Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab ke-23, bab amar ma'ruf nahi munkar. Kemarin kita telah membahas dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran 104 dan surah Ali Imran 110. Kita akan melanjutkan pada ayat berikutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi di awal bab, yaitu surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 199 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Istidlal dari ayat ini adalah wa'mur bil 'urfi, perintahkan orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf. Jadilah kamu orang yang pemaaf, perintahkanlah orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. iya, di antara sifat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan yang disebutkan Allah di dalam ayat ini adalah mereka punya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya untuk orang-orang beriman laki-laki saja, tapi juga untuk orang beriman perempuan, karena ayatnya wal mu'minuna wal mu'minatu, ya. Orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Kemudian surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Artinya yang artinya maklum Bu ya, baru dia orang baru. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Ya, nanti dulu. Telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel lewat lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Keduanya kan nabi atau rasul dari Bani Israel. Mengapa mereka terlaknat? Alasannya zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya karena yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Bentuk pelampauan batasnya ada ayat di berikutnya 89. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Iya, mereka tidak saling melarang perbuatan munkar, sama-sama masa bodoh, tidak mau tahu perbuatan mungkar saudaranya. Ya, labi sama kanu yaf'alun, sungguh benar-benar bi'sa. Bi'sun itu benar-benar hina apa yang mereka lakukan. Jadi dicela sejak para nabi dan para rasul yang diutus kepada Bani Israel dulu mencela perbuatan mereka yang mereka acuh, mereka tidak tahu, nggak mau tahu apa yang dikerjakan saudaranya dari perbuatan munkar. Makanya di sini ayat ini menjelaskan pada kita bahwa umatnya Nabi Muhammad tidak boleh seperti Bani Israel, ya. Dan hadis ini, dalil ini menjelaskan secara tersirat wajibnya kita untuk melarang atau mencegah perbuatan munkar yang ada di sekitar kita. Karena meninggalkannya atau acuh tak acuh ternyata adalah sebab Allah melaknat seorang hamba, ya. Dan Allah menolak seorang hamba dari rahmatnya. Jadi kalau mau dirahmati Allah, kalau mau disayang Allah, tidak dimurkai Allah, tidak dilaknat oleh Allah, maka salah satu yang harus dipegangi adalah kita berusaha mencegah perbuatan munkar yang ada di sekitar kita. Jika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, harus ditegur, harus diingatkan, harus diluruskan. Nah, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala merahmati, karena berarti secara tidak langsung dia menjadi duta-dutanya Allah, menjadi penyampai kebenaran, menjadi pengingat yang hak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sekarang kita lanjut, ada beberapa ayat lagi sebelum kita masuk hadis. Surah Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang mau maka hendaknya dia beriman. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang mau hendaknya dia kafir. Jadi Allah ingin mengatakan kebenaran itu datang dari sisiku. Siapa yang mau mengikuti kebenaran silahkan beriman. Faman syaa falyakfur, tapi siapa yang mau berpaling dari kebenaran ya silahkan kafir, kata Allah.
Tapi para ulama tafsir mengartikan ayat ini, kalimat itu tadi laisat litakhir, bukan untuk kita memilih. Jadi Allah tidak memberi pilihan. Kenapa Allah tidak memberikan pilihan? Karena ya di akhir ayat ini Allah memberikan satu pengingat, satu peringatan keras. Ya, sepertinya kan tadi Allah memberikan pilihan. Kalau mau ikut kebenaran ya beriman, kalau tidak mau ya kafir aja. Tapi di akhir ayat Allah katakan ya 29, inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihim suradiquha id yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashfil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqah. Ini ayat ini lengkap banget hadirin. Jadi kayaknya di awal Allah kasih pilihan, yang mau ngikut beriman, yang nggak mau ngikut kafir. Tapi lihat ayat akhirnya, inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyiapkan lil zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim, bukan orang-orang yang kafir? Jadi Allah ingin memberikan pengertian kepada kita, kalau kita sudah melihat kebenaran kok kita tidak mengikuti kebenaran, maka itu sebuah kezaliman. Ya kemarin yang kita bahas, bedanya tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau tahu berarti zalim dia. Dia sudah tahu jalan kebenaran tapi dia mengikuti jalan yang lain. Lihat, inna a'tadna lil-zalimina nar, kami telah menyiapkan untuk orang-orang zalim itu neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolak nerakanya akan mengepung mereka. Jadi apinya itu membara, bergejolak. Tidak hanya itu, kata Allah apa? Wa iyastaghitsu yughatsu kama'in kalmuhl. Ya, jika mereka meminta pertolongan, minta minum, saking panasnya api neraka, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Ya, pernah lihat video ngecor itu ya? Sini ada beberapa orang pelaku pengecoran ini ya. Ya, ngecor besi itu loh ya, sampai warnanya merah meleleh itu. Ya, para penghuni neraka kata Allah, orang-orang zalim ini sudah tahu jalan kebenaran, milih jalan yang lain. Ya, sudah tahu pilih apa jalan kebenaran, dia milih kafir. Kata Allah apa? Ketika mereka kepanasan minta air, dikasih air sama Allah, tapi airnya itu seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajah. Ya, kemudian Allah katakan apa? Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Murtafaqah itu tempat istirahat. Ya, jadi ini sebenarnya ini kalimat yang sangat tajam Allah sampaikan. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat istirahat. Jadi tidak akan bisa istirahat di tempat yang seperti itu. Tidak ada jedanya, maksudnya tidak ada jeda siksaan. Ya, untuk siapa neraka yang semacam ini? Untuk orang yang dolim. Dolim yang bagaimana? Yang tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya, yang tahu keburukan tapi tidak menjauhinya. Atau dalam kata lain, mengapa Imam Nawawi memasukkan ayat ini ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar? Termasuk orang yang dolim adalah dia tahu kebenaran, saudaranya tidak mengikuti kebenaran, dia hanya diam saja. Dia tahu keburukan, saudaranya melanggar keburukan itu, dia hanya diam saja. Berarti dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat keras sekali. Ya, inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Kami siapkan api neraka untuk orang yang semacam ini. Ya. Makanya kemudian dimasukkan ayat ini ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar oleh siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian lanjutnya, fasda' bima tu'mar, surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, fasda' itu artinya azhir,
tampakkan, sampaikan secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, ya. Sampaikan kebenaran secara terang-terangan, apa yang diperintahkan untukmu. Ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bab ini surah Al-A'raf 165. Surah Al-A'raf ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'id وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Artinya yang artinya kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Iya, artinya nggak lengkap. Ayatnya lengkap, artinya nggak lengkap. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bi, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Berarti ini orang-orang pelanggar. Ya. Dia melanggar aturan Allah. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is, dan kami timpakan azab itu kepada orang-orang yang zalim dengan siksaan yang keras. Bima kanu yafsukun, disebabkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan fasik. Jadi ayat ini merinci, ya, bahwa yang diselamatkan Allah dari azab jika satu penduduk itu bermaksiat, yang diselamatkan Allah hanya orang-orang yang mencegah pada perbuatan mungkar, yang aktif, ya, yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun para pendosa, orang-orang yang zalim, di sini Allah sebutkan zalim, ya, bukan hanya para pendosa. Zalim itu tadi kan definisinya di ayat sebelumnya. Zalim itu berarti tidak hanya si pelaku dosa, tapi orang soleh yang diam juga akan ditimpa azab, ya. Ketika kita melihat satu perbuatan maksiat, tidak boleh diam, karena yang diam nanti kena azab, ya. Orang soleh yang diam, soleh hanya untuk diri sendiri, ya, akan diumumkan atau akan digeneralisasikan azab itu kepada semuanya. Yang diselamatkan hanya apa? Orang-orang yang aktif mencegah orang-orang dari perbuatan jahat, ya, perbuatan mungkar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat merinci, ya, orang-orang yang masih, makanya selama kemudian satu penduduk kampung itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keimanannya adalah dia aktif memerintahkan orang dari perbuatan mungkar, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, dan mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Nah, ini ayat-ayat tentang amar ma'ruf ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, ya. Saya masih ingat, hadirin muliakan Allah, beberapa waktu lalu awal kami dikasih amanah jadi ketua umum FKM itu, langsung ada bencana Palu itu, ya, bencana Palu. Ya, kami kemudian kirim tim SAR ke Palu. H+1 tim kami sudah ada di lokasi. Jadi bencana hari ini kami langsung cari tiket ke Makassar. Kemudian dari Makassar ke Palu itu perjalanan darat, ya, karena tidak ada pesawat, semuanya lumpuh. Sampai akhirnya di sana tim kami ikut mengevakuasi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang ditemukan tim di lapangan itu, ya, rumah-rumah yang roboh itu dipilih sama Allah, ya, dipilih sama Allah. Dan kemudian
ternyata asbab yang paling mengerikan adalah asbab kemungkaran yang tidak diingatkan oleh manusia. Banyak sekali terjadi apa? Terjadi praktek-praktek LGBT. Jadi di antara mayit yang mati yang ditemukan di tempat, dan ini ditutup sama media, ya, itu laki-laki sama laki-laki telanjang lagi pelukan. Ini kan tidak mungkin ayah sama anak itu, ya, tidak mungkin bapak lagi ngadusi anaknya, wong sama-sama tua, ya kan, sama-sama sudah dewasa, gitu kan. Nah itu di beberapa lokasi ditemukan itu, ya, itu asbab namanya, asbab azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang mengerikan adalah kalau azab Allah itu turun, maka apa? Maka orang-orang solih yang ada di sekitarnya bisa tertimpa kalau mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah ini ayat inilah menjelaskan itu, fa'anjainal ladina yanhauna 'anil su', ya, dan kami selamatkan orang-orang yang terus-menerus mengingatkan dari perbuatan buruk. Fa'akhadna wa akhadna alladina dhalamu bi'adzabin ba'is, dan kami akan sikat, kata Allah, kami akan habisi orang-orang yang zalim dengan azab yang mengerikan, dengan azab yang keras. Ba'is itu keras, azab yang keras, ya. Waliyadzubillah, ya. Nah ini ayat-ayat yang dijelaskan. Kemudian Imam Nawawi bilang wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat dalam bab ini sangat banyak sekali dan kita ketahui. Jadi yang disebutkan Imam Nawawi ini bukan semua ayat dalam Al-Quran. Ayat yang memerintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu sangat banyak. Ini yang mewakili saja, beberapa disebutkan. Kemudian berikutnya Imam Nawawi mulai menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan tentang judul bab, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. An Abil Walid Ubadata ibni Samiti radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sam'i wat ta'ati fil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawaha indakum minallahi fihi burhan wa ala an nakula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi laumata laim, muttafaqun alaih. Jadi sahabat Ubadah bin Samit ini menjelaskan tentang isi baiat para sahabat kepada Rasulullah SAW. Di para sahabat itu diambil baiatnya oleh Nabi SAW untuk, ya, taat kepada pemimpin, taat kepada Rasulullah SAW. Lah isi baiatnya itu ini, ya, coba diartikan. Bayakna, kami berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat. Ya, terus. Baik dalam keadaan berat maupun ringan, mudah maupun sulit. Nah, ini yang pertama, ya. Kami diperintahkan untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Terus wa ala asratin alaina, dan terhadap para penguasa yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak mencabut sesuatu urusan dari ahlinya, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata yang ada bukti bagi kami dari Allah dalam kekafirannya. Ya, yang kedua, dan tidak mencabut urusan dari ahlinya. Maksudnya apa? Tetap taat kepada pemimpin kecuali antarau kufron bawaha indakum, kalau kalian benar-benar melihat kekafiran yang terang-terangan dari pemimpin tersebut. Kalau sudah melihat pemimpin kafir terang-terangan, maka boleh tidak taat kepada pemimpin yang semacam itu, ya. Kemudian serta agar kami berkata dengan benar dimanapun kami berada. Nah, yang ketiga baiatnya apa? Kami berbaiat kepada Rasulullah atas perkataan yang benar di mana saja kami berada. Kemudian tidak takut celaan orang yang suka mencela dalam
dalam membela agama Allah. Yang keempat, dan kami berbaiat untuk tidak takut kepada orang yang mencela, menghina, mengancam kami, ya, selama kami berada dalam pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini isi sumpahnya, ya. Nah, isi sumpah ini hadirin dimuliakan Allah, apa irisannya dengan judul bab, gitu ya. Kenapa Imam Nawawi memasukkan ini ke dalam judul bab, ya. Di sini tadi ada perkataan untuk mendengar dan taat dalam semua keadaan, bahkan ketika penguasa dalam keadaan mereka zalim. Zalim itu mungkin mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri, ya. Kemudian dia mementingkan diri sendiri, ya. Dalam kondisi seperti itu, kalau penguasa itu masih muslim, kalau penguasa itu dia masih beriman kepada Allah, maka kita tetap berusaha untuk sama' wa ta'ah, ya. Kecuali kalau memang dia adalah kafir bawahan, dia benar-benar secara terang-terangan, ya, menampakkan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus perlu bukti-bukti yang valid, dan itu harus dari para ulama, ya, menentukan ini pemimpin kafir atau tidak. Jadi tidak boleh serampangan mengafirkan pemimpin, mengafirkan penguasa, itu tidak boleh, ya. Harus atas, ya, burhan. Burhan itu bukti-bukti yang jelas, yaitu yang bisa seperti itu, ya, ranahnya para ulama. Kita tidak bisa, ya, kita tidak punya ilmunya, ya. Wa annaqula wa ala annaqula bil haqq aina ma kunna. Dan kami diperintahkan, kami berbaiat untuk selalu berkata yang benar di mana saja kami berada. Lah, garis bawahnya di sini hadirin, ya. Jadi namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu lurus berkata benar, ya. La nakhafu fillahi laumata laim, dan tidak takut atas ancaman-ancaman, resiko, ya. Jadi mengambil baiat dari Nabi SAW itu untuk hal-hal tersebut. Artinya apa? Ketika para sahabat melakukan itu semuanya, berarti itu bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, maka perlu kita contoh. Jadi mengatakan kebenaran itu harus lantang, mengatakan kebenaran itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa takut ancaman-ancaman. Kenapa tanpa takut ancaman-ancaman? Karena dia meyakini bahwa ada ancaman yang lebih mengerikan nanti di akhirat, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala ketika kita hanya diam, tidak menyatakan kebenaran, ya. Nah, ini hadisnya dicantumkan di hadis pertama karena ternyata di antara isi baiatnya para sahabat kepada Rasulullah adalah selalu lantang mengatakan kebenaran di mana saja berada, ya. Baik, hadis berikutnya hadis tentang kapal, hadirin. Hadis tentang kapal. Hadis Nu'man bin Bashir. Mathalul qa'im fi hududillahi wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha ba'duhum asfala wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a, rawahul Bukhari. Ya, hadis ini perumpamaan, Rasulullah mengumpamakan suatu kaum itu seperti orang yang naik kapal, ya. Coba diartikan saja. Perumpamaan orang yang berdiri tegak untuk mencegah larangan-larangan Allah dan yang melanggar larangan-larangan Allah, sebagaimana perumpamaan suatu kaum yang berbagi tempat dalam sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada di bagian atas kapal dan sebagian lainnya ada di bagian bawah. Orang-orang yang berada di bagian bawah apabila hendak mengambil air harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Mereka lalu berkata, kalau kita membuat lubang di tempat ini atau bagian bawah, kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di atas. Apabila mereka yang berada pada bagian atas membiarkan keinginan orang-orang yang di bagian bawah, maka mereka semua akan binasa dan semua binasa. Tetapi jika orang-orang yang berada di bagian atas melarang, maka mereka akan selamat dan semua akan selamat. Ya,
Paham nggak? Mesti nggak paham. Ya, saya pahamkan ya. Jadi Rasulullah itu memisalkan orang-orang yang mencegah kemungkaran itu seperti satu kaum yang sepakat untuk naik kapal. Tapi kapal itu ada bangku atas sama bangku bawah, sehingga mereka istahamu ala safinatin. Mereka mengundi, akhirnya ngambil undian. Ya, siapa yang berhak duduk di atas, siapa berhak duduk di bawah. Akhirnya sudah undian, sebagian duduk di atas, sebagian duduk di bawah. Gitu ya. Wa kana alladziina fi asfaliha idastaqau minal ma' marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang di bawah kapal itu kalau mau ngambil air di laut ya, mereka itu harus apa? Ngelangkahi yang atas, harus naik ke atas dulu kan, baru ngambil air. Kemudian mereka ini inisiatif. Sebenarnya inisiatifnya baik. Ya, gimana kalau kita lubangi kapal saja biar langsung apa? Airnya keluar. Biar gak ganggu kawan kita yang di atas ya, kan kasihan nanti dilangkahi terus ya. Maksudnya baik dia ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa, kalau seandainya yang di atas diem saja nggak ngingetin yang di bawah, mereka akan tenggelam semuanya. Tapi kalau yang di atas ngelihatin kelakuan yang di bawah seperti itu dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah keburukan, mereka ingatkan, maka mereka akan selamat semuanya ya. Ini perumpamaan orang yang bermaksiat dengan orang yang soleh. Orang soleh kalau lihat orang bermaksiat diem saja ya, diem saja, orang soleh ini ikut celaka ya. Kenapa ikut celaka? Karena kita tahu kaidah bahwa mendiamkan suatu kemaksiatan adalah kemaksiatan terselubung ya. Diam terhadap satu kemaksiatan itu kemaksiatan yang tersembunyi ya. Jadi celaka dua-duanya. Tapi kalau kemudian si soleh ini mengingatkan kawannya yang berbuat maksiat, maka sejatinya mereka telah selamat kedua-duanya. Yang maksiat berhenti dari maksiat, yang soleh tidak akan ditanya sama Allah atas apa yang dia lihat. Karena semua yang kita lihat, yang ada di sekeliling kita, yang kita bisa bersikap tapi kita diam, pasti ditanya sama Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semuanya akan ditanya oleh Allah atas semua nikmat yang Allah berikan ya. Nikmat mata, nikmat lisan, nikmat pendengaran, ini semua ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, hadis ini menjelaskan kepada kita selain permisalan, hadis ini kata ulama mengatakan wa fi hadzal matsal, dalam perumpamaan ini dalilun ala annahu yanbaghi li muallimin nasa an yadriba lahumul amsal ya. Dalil ini menjelaskan kepada kita, hadis ini, tentang pentingnya para muallim, para guru, para pengajar, dan setiap kita ini pengajar. Minimal mengajari diri kita sendiri, minimal mengajari keluarga kita, untuk membiasakan menjelaskan sesuatu itu dengan permisalan agar lebih mudah difahami dan mudah diingat. Di fungsi al-masal, amsal ya, fungsi permisalan. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali permisalan, hampir ya sepertiga isi Al-Quran itu isinya misal ya. Allah memisalkan, misalnya di surah Jumat ada orang-orang yang tahu ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya, itu seperti apa? Kama salil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa barang dagangan ya. Keledai itu dia punya barang banyak, punya barang-barang yang mahal, tapi dia tidak tahu apapun yang ada di punggungnya. Jadi dimisalkan seperti keledai ya, dia tahu ilmunya tapi tidak dia amalkan, itu seperti keledai ya. Dalam Al-Quran banyak sekali permisalan seperti itu ya. Ya, orang yang hatinya keras itu seperti batu yang keras, kata Allah ya. Au asyaddu qaswah kal hijarati au asyaddu qaswah ya, seperti batu atau lebih keras daripada batu
Jadi orang yang hatinya mati, orang yang hatinya keras itu lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras? Karena kata Allah lebih mending batu. Karena kalau batu itu sak keras-kerasnya batu masih berguna untuk mengalirkan air di sungai, membentuk aliran air di sungai. Lebih mending batu itu sak keras-kerasnya masih memancarkan mata air, menahan air dari air hujan, kemudian ketika sudah tidak kuat batu memancarkan mata air, masih ada gunanya batu itu, masih mending batu ya. Batu itu jatuh dari tempat ketinggian min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang keras sudah tidak bermanfaat sama sekali ya. Dia tidak bermanfaat untuk dirinya, dia tidak bermanfaat untuk orang lain ya. Bahkan dia berpotensi untuk mencelakai orang lain ya. Sehingga kemudian Al-Quran itu memberikan tadi ya permisalan yang macam-macam. Makanya kita ini harus pandai membuat permisalan-permisalan untuk memudahkan pemahaman dan memudahkan ingatan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengambil ilmu dari kita. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis ini, selain permisalan amar ma'ruf nahi munkar tadi, yang juga disebutkan oleh para ulama ya. Sebelumnya ini ada permisalan yang disebutkan Syekh Utsaimin. Di sini Nabi itu sering memberikan permisalan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seseorang datang kepada Nabi kemudian bilang gini, "Ya Rasulullah, inna zaujati waladat ghulaman aswad." Ya Rasulullah, istriku baru saja melahirkan tapi anakku kulitnya hitam. Ya. Kulitnya hitam. Wa ana abyad wal mar'ah baydo. Aku ini kulitku putih, istriku kulitnya putih. Ya. Min aina ja'ana hadzal aswad? Ya. Lalu dari mana anak hitam ini? Gitu ya. Ya, ini bapaknya bingung ceritanya. Kok anakku hitam ya Rasulullah? Gitu ya. Kemudian Rasulullah bilang gini, "Hal laka min ibil?" Kamu punya unta enggak? Punya ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul bilang gini, ma alwanuha, ya warnanya apa untamu? Ya merah ya Rasulullah. Hal fiha min awraq, ya. Kemudian induknya warnanya apa? Warnanya hitam sama putih ya Rasulullah. Tapi anaknya jadi merah katanya. Ya anaknya merah. Ya. Kemudian Rasulullah tanya, min aina ja'a hadzalik? Terus dari mana anak merah ini, kata Rasulullah? Bapaknya hitam sama putih, anaknya merah katanya. Ya, kemudian si orang ini bilang mungkin dari ya apa namanya? Induk sebelumnya, induk di atasnya. Ya. Jadi ada darah atau ada keturunan dari atasnya. Kemudian setelah itu Rasulullah juga mengatakan fabnu kahadza la'allahu naza'ahu irkun, ya. Nah, bisa jadi anakmu ini ya memang dari keturunan leluhur-leluhurnya. Dulu leluhurnya ada yang berkulit hitam. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan-perumpamaan ringan biar kemudian para sahabat itu tidak langsung menyimpulkan sesuatu yang merugikan gitu ya. Langsung suudzon sama istrinya kan bisa jadi dia. Ya, suudzon sama istrinya. Dulu saya punya teman orang Ambon hari ini, anaknya 11, bapaknya ya kulitnya macam-macam Pak. Jadi ada dia ini berkulit hitam, rambutnya keriting, teman saya ini seangkatan, kakak kelas saya yang merupakan kakak kandung beliau, rambutnya pirang Pak, rambutnya pirang, kemudian kulitnya kulit putih itu ya, kayak orang-orang Eropa itu ya, padahal satu rahim dengan ibunya ya, ya satu rahim. Saya waktu pertama masuk kan beliau sudah masuk nih yang kakaknya ini, saya kira dia orang mana gitu, orang luar gitu, ternyata orang Ambon. Lah adiknya seangkatan sama saya ya, jadi kakaknya putih rambutnya pirang, adiknya apa? Adiknya hitam ya, kemudian keriting gitu ya. Ya, jadi kami nggak percaya kalau ini kakaknya gitu ya. Ternyata setelah lihat sama binnya gitu ya. Ternyata dari ayah satu, ibu satu. Setelah ditelisik memang dia ini punya keturunan Portugis jadi ya. Penjajah, zaman penjajahan dulu. Jadi memang apa?
punya keturunan, punya darah gitu ya. Dan ternyata ya bisa terjadi kayak gitu. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini menjelaskan hal yang demikian. Ya. Nah, maka para penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mengetahui ilmu, diharapkan dia bisa mendekatkan makna, mendekatkan ilmu, kefahaman itu dengan contoh-contoh. Ya. Hadis ini, hadis bab tadi, ya, yang tentang kapal tadi juga menjelaskan kepada kita bolehnya melakukan praktek undian. Hukum mengundi itu boleh, ya. Ya, sedikitnya di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan dua kisah yang dua-dua kisahnya itu ada praktek undian. Ditambah dalam hadis Rasulullah juga melakukan praktek undian kan. Kisah yang pertama kisah tentang Maryam ya. Ketika Maryam lahir, Ali Imran ayat 44. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Muhammad, kamu tidak bersama mereka ketika mereka sedang mengundi, yulquna aqlamahum, mengambil pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang berhak untuk menanggung Maryam. Jadi pas Maryam lahiran, Imran dan istrinya Hanna itu adalah orang yang sangat dimuliakan di sekitar Masjidil Aqsa. Ini orang mulia ini. Jadi kayak kiai gitu ya. Kiai. Sehingga orang-orang solih yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu berebut untuk menanggung siapa yang membiayai Maryam ini, ya. Membiayai Maryam. Kemudian salah satu yang ingin membiayai Maryam, menanggung mengkafil Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu merasa paling berhak untuk menanggung Maryam karena ya pingin khidmat kepada orang soleh, orang alim itu kan semoga kecipratan keberkahan gitu ya. Ditambah Nabi Zakaria itu kan pingin sekali punya anak gitu ya, pingin sekali punya anak. Lah Nabi Zakaria itu sudahlah pingin menanggung Maryam, terus beliau ini juga pingin punya anak, ditambah lagi Nabi Zakaria itu masih keponakan Maryam itu masih keponakannya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu istrinya, ya, istrinya Nabi Zakaria itu namanya Asya bin Fakuda, binti Fakuda. Asya ini, beliau ini ya punya adiknya ini adalah saudara perempuannya ini adalah istri Imran. Jadi adik ipar ya berarti ya, adik ipar. Lah istri Imran ini Hanna ini punya putri namanya Maryam. Nah, tapi orang-orang salih yang lain tidak terima. Orang-orang salih yang sekitar Masjidil Aqsa tidak bisa, kami juga pingin mengkafir Maryam. Akhirnya kemudian di Al-Qur'an dijelaskan ya, id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Akhirnya mereka, ya sudah, yang paling adil adalah kita undi siapa yang berhak untuk mengkafir Maryam. Ya, yang membiayai Maryam, ya, yang menanggung Maryam. Akhirnya yang keluar ternyata betul Nabi Zakaria gitu ya. Nabi Zakaria. Itu kisah pertama tentang undian. Artinya memang undian dalam Islam boleh. Undian dalam Islam boleh. Kisah kedua kisah siapa? Nabi Yunus kan? Ya, disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 144. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu termasuk dari rasul-rasul utusan Allah. Idz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin, ya. Akhirnya si kapal itu kan kelebihan beban ya, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk mengundi. Orang yang keluar nanti di undian dia harus terjun, dia harus turun, dan ceritanya kita sudah tahu. Nah ini juga jadi dalil bahwa undian dalam Islam itu boleh. Terlebih lagi Rasulullah SAW menjelaskan di dalam al-hadis, Rasulullah mempraktekkan praktek undian itu dalam beberapa momen. Misalnya Rasulullah SAW pernah mendapati para sahabat mengundi, ya, mengundi nama-nama mereka siapa yang berhak menjamu Rasulullah. Pertama kali datang ke Madinah kan para sahabat mengundi, pingin rebutan kan, tola al badru alaina min saniyatil wada, itu ya,
mereka menyanyikan nasyid untuk menyambut Rasulullah. Kemudian apa? Mereka mengundi siapa ini yang berhak menjamu Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah menolak itu, dan Rasulullah mengatakan, khallu sabilan naqah da'ha fa innaha ma'murah, ya. Daripada kalian sibuk mengundi, ini bukan penolakan ya, tapi daripada mengundi, sudah biarkan untaku ini berjalan. Da'ha, biarkan dia, fa innaha ma'murah, sesungguhnya unta ini diperintah sama Tuhannya. Terus akhirnya nunggu unta ini menderum. Disitulah kemudian Rasulullah SAW dijamu, dan kemudian disitulah Rasulullah SAW memberi tanah seorang anak yatim, dan yang kemudian dibangun masjid di situ dan dibangun rumah. Ya. Kemudian di waktu yang lain Rasulullah juga mengundi nama-nama istri beliau, ya, setiap kali ikut setiap kali beliau berperang atau bersafar, ya, istri yang mana yang yang kemudian bisa diajak untuk bersafar, dan ini tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak, ya, karena istrinya cuma satu, itu pun takut sama istri, ya. Ya. Kemudian yang ketiga mengundi juga, Rasulullah juga pernah mengundi, ya, untuk azan. Jadi para sahabat, ya, Rasulullah SAW pernah bilang gini, lau ya'laman nas ma fin nida wa safil awal summan lam yajidu illa an yastahimu alaihi fastahamu, ya. Kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan keutamaan shaf awal, kata Rasulullah, kalau mereka melihat besarnya pahala orang yang azan dan orang shaf awal, ya, maka mereka tidak bisa mendapatkannya, ya, kecuali dengan mengundi, maka mereka semuanya akan ikut undian itu, kata Rasulullah begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa mengundi itu sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, ya. Nah, ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum, itu faedah lainnya, faedah yang mengiringi bahwa al-qur'ah minal umuril masyru'ah ats-tsabitah bil kitabi was sunnah, bahwa qur'ah, undian itu termasuk perkara yang disyariatkan, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi boleh, ya, mengundi itu boleh, ya. Ya, mengundi itu boleh. Nah, kalau mengundi nasib ini beda lagi cerita, ya. Ya, mengundi untuk judi, ya, ini beda lagi cerita. Mengundi itu dalam artian untuk menentukan siapa yang berhak, gitu, ya. Ya, seperti itu. Bukan untuk taruhan dan lain sebagainya, bukan untuk itu. Konotasinya bukan ke situ. Tapi untuk hal-hal yang misalnya ada 2 pendapat, gitu, ya, atau ada 3 pendapat sama-sama kuat, ya sudahlah, kita undi saja, ya, nanti yang keluar kita ikut pendapat tersebut. Misalnya mau pergi kemana, ada yang satu ke kota A, satu ke kota B, C, lah itu kayak gitu tuh boleh, ya. Nah, seperti itu, Bu, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa pelajaran dari hadis ini, ya, yang bisa kita petik selain maksud dari Imam An-Nawawi rahimahullah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sampai sini dulu mungkin, hadirin dimuliakan Allah. Insyaallah kita lanjut nanti masih di bab yang sama. Ini cukup tebal babnya untuk bab amar ma'ruf nahi munkar ini. Nanti setelah ini kita bahas apa saja syarat amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah kemungkaran itu ada syaratnya, tidak gobras gabrus, ya. Tidak langsung bantai, sikat miring, ya. Langsung ya, langsung keprok, gitu, ya. Enggak, ya. Ada syarat-syaratnya. Nanti insyaallah kita bahas setelah ini. Ini kita bahas keutamaannya dulu dan ancamannya. Ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan